Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati yaitu Bapak Burhanuddin. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini izinkan saya untuk membicarakan sedikit mengenai materi yang akan saya sampaikan. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nabila Syabani, jurusan Analisis Kimia dari kelas B Fakultas FMIPA Universitas Islam Indonesia angkatan 21. Tujuan saya ingin membuat tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Burhanuddin, MPD.I. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu Islam Ulil Albab yang dalam Islam dan isu-isu kontemporer sebagai ujian akhir semester ini. Untuk isi materinya itu, yang pertama ada definisi dalam dan isu-isu kontemporer, yang kedua wujud semangat dalam berinovasi, dan yang ketiga pandangan hidup secara inklusif, yang keempat menerapkan prinsip kepemimpinan dan keteladanan. Untuk yang pertama itu, apa itu isu kontemporer dalam Islam? Isu kontemporer dalam Islam itu adalah isu-isu yang berkembang sekitar tahun 1960-an saat terjadinya Perang Dingin. Isu-isu kontemporer merupakan transformasi yang lahir sebagai ancaman pada saat Perang Dingin berakhir dan bisa dikatakan sebagai ancaman global yang bertransformasi menjadi sebuah ancaman terhadap masyarakat dalam berbagai aspek, diantaranya yaitu seperti Islam dan terorisme, Islam dan liberalisme, serta Islam dan negara. Islam dan isu-isu dalam kontemporer itu berisi beberapa bagian, yaitu ada demokrasi, ada HAM, pluralisme, dan gender. Untuk demokrasi itu, untuk menolaknya itu, demokrasi dilihat dari nama dan akar sejarahnya, bukan berasal dari Islam. Untuk persetujuan yang menerima itu prinsip-prinsip demokrasi seperti persamaan atau musawah. Dan untuk Islam dalam HAM itu adalah hak yang melekat pada setiap orang yang sebagai anugerah dari Tuhan, seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak bebas memeluk agama, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada Islam dan pluralismenya. Itu adalah kondisi masyarakat di mana berbagai macam etnis, agama, dan budaya hidup damai dan berdampingan dalam satu bangsa. Pluralisme muncul sebagai gejala sosiologis dengan membangun kesadaran bahwa keanekaragaman itu merupakan keniscayaan. Dan untuk yang keempat itu ada Islam dan gendernya. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budayanya. Dan yang kedua itu ada wujud semangat dalam berinovasi, yaitu salah satu karakteristik yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah karena manusia memiliki potensi pikir yang dapat berkembang secara dinamis. Optimalisasi dari potensi berpikir dapat memberikan ruang bagi manusia tidak hanya meningkatkan derajatnya, tetapi juga meningkatkan kompetensinya sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu sebagai khalifah dan abdillah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia menjalankan fungsi sebagai wakil Allah di muka bumi, yaitu untuk memakmurkan bumi ini. Perkembangan ilmu, termasuk ilmu matematika, ini sudah ada di Asia Tenggara sejak sebelum Islam hadir. Walaupun rumusan ilmu tersebut dapat disimpulkan periode Islamisasi di Nusantara. Untuk selebihnya bisa dilihat. Nah, Sambas itu mengatakan bahwa Al-Quran meletakkan kaidah-kaidah metodologis agar akal terhindar dari kesalahan dan kekeliruan berpikir. Kaidah-kaidah perwujudan tersebut antara lain yaitu tidak melampau batas atau adam tajawuz al-had dalam realitas yang dihadapi akal manusia. Terdapat persoalan di luar jangkauan, bahkan bukan wewenang akal manusia seperti ruh, malaikat, kehidupan akhirat, dan persoalan lain
Dan untuk yang kedua, membuat perkiraan dan penetapan. Yang ketiga itu ada membatasi masalah sebelum penelitian. Yang keempat itu ada tidak sombong dan menentang kebenaran. Yang kelima itu ada mewujudkan kebenaran hakiki. Dan yang ketiga itu ada pandangan hidup secara inklusif. Itu mengapresiasi Islam yang inklusif, multikultural. Nah, salah satu kesadaran yang berakar kuat dalam pandangan seorang muslim itu adalah Islam agama universal, agama untuk sekalian umat manusia. Sejarah menunjukkan pandangan ini melahirkan sikap sosial keagamaan yang unik di kalangan umat Islam terhadap agama-agama lain atas dasar toleransi, keterbukaan, kebebasan, kewajaran, keadilan, dan kejujuran. Itulah manifestasi konkret nilai-nilai madani yang terbukti menjadi pilar tegaknya masyarakat kosmopolit yang menjadi masa keemasan dunia Islam dan masa awal Islam dahulu. Seperti diuraikan Mulyadi Kartanegara, nilai-nilai madani yang menyokong tegaknya masyarakat kosmopolit meliputi pertama, kemampuan melakukan apresiasi dan seleksi secara konstruktif. Kedua, humanisme dalam artian cara pandang yang memperlakukan manusia semata-mata karena kemanusiaannya itu tidak karena sebab lain di luar itu semisal ras, kasta, kekayaan, dan agama. Dan yang ketiga itu ada toleransi, yaitu adanya kelapang-dadaan dan kebesaran jiwa. Terus untuk urgensinya itu hubungan harmonis antar umat beragama di Indonesia bukanlah sesuatu yang sudah selesai. Karena itu secara serius perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Kualitas hubungan yang lebih baik antar umat beragama itu setidaknya terdapat 3 wacana yang mewarnai hubungan Muslim non-Muslim, khususnya Kristen. Dalam Kristenisasi wacana kaum Kristen tentang ancaman negara Islam dan wacana bersama melalui dialog antar agama. Pada masa Orde Baru, wacana yang bersifat antagonistik saling merasa terancam dinilai masih begitu kuat dibandingkan wacana bersama yang dikonstruksi melalui dialog. Bahkan menurut Magni Suseso yang dikutip Mahmud Arif, hubungan Islam Kristen di Indonesia pernah menunjukkan hubungan yang paling kritis atau mengkhawatirkan. Dan yang keempat atau yang terakhir ini menerapkan prinsip kepemimpinan dan keteladanan. Nah, dalam isu kontemporer itu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam Islam itu imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga, bahkan sampai umat manusia itu berkelompok. Fungsinya adalah menjaga agama, keberlangsungan akidah, syariah, dan akhlak, dan mengatur urusan dunia. Oleh karena itu, mengangkat pemimpin bagi orang yang tinggal dalam satu negara hukumnya wajib berdasar ijma atau kesepakatan ulama. Perannya mengadopsi pendapat kedua para ahli tersebut bahwa peran kepemimpinan merupakan suatu perilaku-perilaku yang diharapkan oleh pemimpin dalam menduduk suatu posisi tertentu diharapkan bisa berperan untuk mempengaruhi, membimbing, mengevaluasi bawahannya ke arah pencapaian tujuan sebuah organisasi. Nah, apa saja prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan itu? Ada prinsip kepemimpinan efektif, yaitu memimpin dengan memberi contoh, menjaga hubungan baik dengan orang lain, selalu berkomunikasi, mengakui kesalahan, selalu menekankan orang lain, bangun kultur positif, terbuka terhadap perbedaan, mengutamakan kerjasama. Nah, Islam itu muncul untuk menjadi penyelamat dunia sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karenanya setiap ajaran Islam memiliki nilai kebenaran yang diragukan lagi. Ia berusaha menciptakan perdamaian di bumi sehingga umat manusia dan seluruh makhluk Allah dapat hidup sejahtera. Islam dengan pengertian epistemologi itu memiliki makna penyerahan diri, pasrah, patuh, dan tunduk kepada kehendak Allah. Ia adalah agama yang membawa kemaslahatan bagi pemeluknya baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 85 artinya barang siapa mencari agama selain dari agama Islam itu maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Agama yang mulia ini sangat memperhatikan keselamatan dan perdamaian, juga menyuruh kepada umat manusia agar selalu hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti bawah nafsu dan godaan syaitan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya
lah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.